alhamdulillah dapat rezeki ini dari ada yang kurban. Karena berhubung ini adalah hari raya Idul Adha, jadi saya ingin membuat konten membuat sate di area persawahan. Mantap. Tusukan dulu dia satenya biar pada maknyos. Ini adalah sate sapi. Nah guys, sambil kita nunggu nunggu arengnya itu turung, arengnya nyala, lepas ya, arengnya nyala, kita tusuk satenya yang banyak biar nanti kita kenyang makannya. Nah oke guys, satenya udah saya tusuk nih. Wis gak tahu berapa nih, mantap. Oh ininya ngamai, nah bagus. Ini sate mau saya bakar nih langsung. Namun kali ini saya ingin mengasih bumbunya berbeda dari yang lain. Kalau biasanya ini orang-orang suka menggunakan bumbu kacang, namun kali ini saya menggunakan yaitu bumbu dari seperti sejenis acar ya, karena ingin memanfaatkan jenis-jenis sayur-sayuran yang ada di lingkungan pesawahan ini. Nah ini dia nih sayur-sayuran yang saya siapin adalah timun, terus nantinya ini nih wortel, ada bawang merah, bawang putih, sama tomat, dan juga yang terakhir adalah cengkeh. Oke, tinggal hawunya sudah menyala guys. Mari kita ke pembakaran sate. Oke, digeber-geber bikin sate. Oke guys, satenya udah jadi. Jadi saya akan bakar sate ini. Lumayan lah ya, segede gini, beda sama paket yang dijual. Ini mah paket sendiri aja biar cepet kenyang. Yuk kita bakar. Harumnya itu udah mulai keangse udah mulai harumnya itu ke hidung, itu masuk ke hidung, itu apa namanya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya sih keambe ya. Keber aja terus. Oke guys, sambil kita nunggu si satenya ini mateng, kita beralih ke pembuatan racikan bumbu ala khas saya ya, kalau ada di kebun. Untuk langkah yang pertama, kita siapin bawang ini ya, buat menghilangkan bau amis ya. Nah, bawang putih ini kita bawang putih sama ini kalau di sini namanya pedas ya, kita renos ya.
sampai halus ya sahabat, biar nanti menyatu. Kita nanti akan disatuin rempah-rempah ini sama kecap manis. Kalau udah seperti ini kita kasih sedikit garam, setelah itu kita tuangkan di sini ya. Setelah ini baru kita kasih kecap manis. Kecap manis ya biar lebih enak ya. Kalau ada jeruk, kasih jeruk apa namanya, jeruk purut ya, karena di sini nggak ada, saya nggak pakai jeruk kering. Sate yang baru setengah matang seperti ini sahabat, kasih kecap seperti ini ya sampai merata. Biar nanti satenya ada bumbunya, ada rasa-rasanya seperti itu. Nah, kalau satenya yang setengah matang sudah dikasih bumbu, baru kita bakar lagi sampai agar si kecap-kecapnya ini dan si rasa yang tadi saya bikin ini masuk ke dalam ini, ke dalam apa namanya, ke dalam sate. Nah, aromanya dari bumbu yang sederhana ini udah tercium, Bang. Harum, wangi. Ini ada minyak-minyaknya juga. Minyaknya kan dari ini ya, namanya apa? Bawaan dari dagingnya ini ada minyak-minyaknya ini. Lalu kita tambahin sebuah timun ya. Timunnya diambil ininya aja lah, ambil ini nggak usah buat acar. Repotan nih. Wah, harum guys, harum. Ini baru 3 bahan ya, bawang merah, timun sama wortel. Nah, bahan yang keempat saya biasa menggunakan tomat. Nah, tomat ini. Oke guys. Baru kita ke bahan yang terakhir. Saya di sini menggunakan ini cabai rawit. Cabai rawitnya dipotong jadi 2 aja ya. Kalau ini baru kita kasih garam aja.
Si bumbunya ini sangat meresap. Pokoknya mah enak lah. Kos sate-sate nu dina TV. Lupa saya ke bawa sendok di rumah. Oh ya, di sana ada si bapak-bapak tuh. Bapak bisa lihat yang lagi nyangkul. Kita tawarin sate ini mau nggak dia? Ayo, kita vlog. Kita lanjut bawa sate. Kita makan sate sama si Abah. Ya. Bah ngal di Zausan Manawi pada dia jengkeun sana kayak ke buminya mata sore abah ge mageja kana ka dieu. Iya sebaya. Ya baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu perjalanan saya. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sama Abah yang punya tanah di sini. Ya kayaknya enggak ini soalnya giginya udah enggak ada gitu loh. Jadi ya mah budak ngora deui we Bang katempuhan. Kabetulan saha dia. Abi mah bubuara we dia. Oh, bubuara. Mohon bubuara di dia. Ngadon we ka dia teh. Oh. Salah. Jajan gaduh. Atos Bah. Ini putra jadi.